Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi, alam semesta dan seluruh isinya, dan yang telah mengatur silih pergantian siang dan malam. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelapnya jahiliyah hingga zaman terangnya Islamiyah. Yang ketiga, berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan, saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan menuntut ilmu. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu definisi dari ilmu. Ilmu menurut para ulama adalah hasil ijtihad dari para ulama untuk mengumpulkan pengetahuan tentang manusia secara mendalam pada masa lalu. Misalnya tentang cara tata berperilaku manusia, akhlak manusia, adab manusia, dan lain-lain. Dan ilmu ini sebenarnya ada banyak sekali jenis-jenisnya. Dan di antara itu, keutamaan menuntut ilmu itu menurut hadis ada dua. Yang pertama dari hadis, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Manusia tidak bisa menjelajahi seluruh lautan. Menurut ilmu pengetahuan, lautan hanya bisa dijelajahi oleh manusia baru 5% dari lautan. Sama dengan ilmu. Manusia tidak bisa menguasai semua ilmu, ibarat lautan. Dan Imam Syafi'i juga pernah berkata, al-alimu kabirun wa in kana hadasan wa jahilu sagirun wa in kana syaikhan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Yang artinya al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang yang berilmu itu dianggap besar walaupun sebenarnya dia kecil. Wa jahilu sagirun wa in kana syaikhan. Dan orang yang bodoh itu dianggap kecil walaupun sebenarnya dia besar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada manusia seseorang yang lahir dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Dan tidak ada orang berilmu seperti orang yang bodoh. Jadi dari kata-kata syair yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa kalau ada orang yang besar tetapi dia bodoh, maka dia sama saja seperti orang yang kecil. Begitupun sebaliknya. Apabila ada orang yang kecil tetapi dia memiliki ilmu, maka dia seperti orang yang besar. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Jadi di syair ini Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in, saya melapor kepada guruku su'al hifzi karena saya kesusahan dalam menghafal. Farsadani ila tarkil ma'asi, dan dia memberitahuku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan dia memberitahukanku untuk meninggalkan maksiat karena cahaya Allah tak akan datang pada orang yang sedang bermaksiat. Jadi sudah sangat jelas, jika kalau kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka tak bisa kita mendapatkan ilmu dengan yang namanya bermaksiat. Karena Imam Asy-Syafi'i dalam dikisahkan, Imam Syafi'i adalah seorang imam yang sangat cerdas, yang sangat pandai. Imam Syafi'i kalau membuka buku, dia satu kali lihat langsung dihafal. Itu Imam Syafi'i.
pernah suatu kisah Imam Syafi'i lagi berjalan-jalan di pasar. Dia tak sengaja melihat seorang perempuan yang memakai rok, tetapi roknya terkena angin. Dan Imam Syafi'i pun melihat paha dari perempuan tersebut. Setelah kejadian itu, setelah Imam Syafi'i tak sengaja melihat paha dari perempuan tersebut, maka selama 40 hari 40 malam, Imam Syafi'i susah dalam menghafal. Dari yang sebelumnya satu kali lihat langsung dihafal, tapi setelah melihat paha seorang perempuan secara tak sengaja, ya bukan sengaja, tapi tak sengaja, 40 hari 40 malam Imam Syafi'i susah menghafal. Maka dari itu dia mengeluarkan syair tadi, dia langsung melapor kepada gurunya. Kemudian ada juga satu syair dari Imam Syafi'i yang mengemukakan bagaimana kita bisa mempertahankan ilmu. Bagaimana agar ilmu kita bisa bertahan. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati faminal hamakati antusira gozalatan wa tatsrukaha baina khalaiki taliqatan. Artinya Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bagikan hewan buruan dan tulisan itu adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bi hibalil wasiqati, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat, dan merupakan sebuah perbuatan yang bodoh jika kau meninggalkan hewan buruan terlepas tanpa ikatan. Jadi yang dimaksud di sini, ilmu, apabila kita mendapatkan ilmu tetapi kita tak menulisnya, pasti tidak akan bertahan. Ilmu itu pasti akan hilang. Kalau misalkan kita mendapatkan ilmu, palingan 1 hari 2 hari kita sudah lupa ilmu tersebut. Tetapi apabila kita menulis ilmu tersebut, 1 hari 2 hari kita masih bisa lihat tulisan kita, catatan kita. Bahkan 5 tahun, 10 tahun, jika catatan itu masih ada, kita masih bisa melihatnya. Jadi, jika mendapatkan ilmu, maka tulislah ilmu tersebut. Karena jika kita tulis ilmu, bisa bertahan. Menuntut ilmu itu juga sebenarnya wajib bagi para muslim. Karena saya pernah mendengar hadis yang diajarkan pada saat saya masih kelas 1 SMP. Hadisnya yang berbunyi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Kemudian ada juga hadis yang berbunyi, man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka gapailah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Jadi dengan ilmu, kita bisa mendapatkan segalanya. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Ada satu lagi, makalah, perkataan dari para ulama. Atau mungkin ini hadis yang berbunyi, i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal akhiratuka ka'annaka tamutu godan. Yang artinya, kerjakanlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan kerjakanlah akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Terakhir dari saya, ada mahfuzat yang berbunyi, al-ilmu fis sigori kan naqsi 'alal hajari. Menuntut ilmu di waktu kecil, waktu muda, bagikan kita mengukir di atas batu. Jadi, anak-anak muda di luar sana, karena kalian masih muda, maka menuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Memang susah. Bagikan mengukir di atas batu, susah. Tetapi akan membekas selamanya. Kita kalau mengukir di atas batu, susah, tapi membekas. Kalau mengukir di atas air, sangat gampang, tapi tak bertahan lama hasilnya. Dan sebaik-baiknya tempat menuntut ilmu itu adalah di pondok pesantren. Di pondok pesantren, kita bisa terhindar dari pergaulan yang buruk. Mendapatkan ilmu agama. Ilmu dunia juga kita bisa mendapatkan.
Saya tak membilang sekolah di luar itu jelek. Tidak. Tapi hanya untuk menjaga pergaulan agar kita tak salah pergaulan di luar. Tak banyak orang, tak sedikit orang yang rusak pergaulannya yang sekolah di luar. Misalkan dia narkoba, minum-minum, pacaran, berzina dan lain-lain. Jadi saya sangat menyarankan kepada anak-anak muda di luar sana untuk segera masuk ke dalam pesantren. Selagi masih mampu, selagi bisa, selagi ajal belum menjemput, banggakan orang tua, masuklah ke dalam pesantren. Dan belajarlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Manjat wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya murni pribadi dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.